Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ikhwan dan hadirin rahimakumullah, para perindu keluarga sakinah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Kalau saya ditanya bagaimana tentang keluarga sakinah, sebenarnya saya mengatakan ini adalah pembahasan yang tidak akan pernah habis. Mau dikasih waktu sampai subuh juga tidak pernah selesai karena begitu banyaknya persoalan yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Tetapi ketika saya diminta untuk menyampaikan satu bahasan sekitar 45 menit, ada bagian-bagian yang memang harus saya padatkan dan kemudian saya mengambil sebagai intisari apa yang seharusnya kita persiapkan untuk membentuk satu keluarga yang sakinah. Kemudian lahirlah makalah yang saya berikan itu, 3 kunci sukses pernikahan yang bahagia. Begitu banyak persoalan-persoalan yang melingkupi pembahasan tentang keluarga sakinah, begitu banyak masalah yang pernah saya temui dalam pembahasan tentang keluarga sakinah, dan seringkali banyak orang yang salah menerapkan jurus. Pengennya sakinah tapi apa yang dilakukan ternyata jauh menyimpang atau bahkan tidak berhubungan dengan tercapainya kata sakinah itu dalam pernikahan. Ketika orang berpikir bahwa menikahi perempuan yang cantik itu akan membawa bahagia, menerima lamaran laki-laki yang ganteng katanya 2 hari tidak makan masih kenyang misalnya. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Saya bertemu dengan pasangan yang tidak kurang cantik dan tidak kurang tampan, tapi mereka juga tidak bahagia. Ya, bertemu dengan seorang perempuan yang konon sebelum menikah disenangi 210 laki-laki. Ketika menikahinya, si Ikhwan harus membayar mahar sekitar 20-an gram emas berlian, 38 gram emas berlian tepatnya. Ternyata hanya dalam waktu 5 bulan terpisah. Saya ngecek itu, saya tanya kenapa betul kamu sebelum menikah itu katanya disukai 210 laki-laki, kok biar kurang kerjaan menghitung gitu. Malah jawabannya, nah itu yang saya hitung Ustaz, yang saya hitung lebih banyak lagi gitu. Saya cek sama suaminya karena mereka waktu itu bertengkar hebat, nggak mau ketemu bareng. Saya tanya suaminya, betul kamu bahwa istrimu dulu sebelum nikah disenangi 210 laki-laki? Kalau sekedar senang lebih dari itu Ustaz. Tapi kalau betul-betul yang menjadi pacar istri saya memang hanya 1-2 orang. Tapi saya katakan kamu menikahi dia dengan mahar sekitar 38 gram emas berlian, tidak lebih sakinah daripada teman saya yang menikah dengan uang mahar 100.000 rupiah. Kamu membayar terlalu mahal untuk pernikahan yang tidak bahagia. Kemudian saya juga ketemu dengan seorang perempuan yang dilamar laki-laki paling tampan di desanya. Dan ternyata juga meminta cerai karena tidak tahan dari kelakuan Ikhwan yang pubernya cuma bukan kedua, tapi setiap hari puber gitu. Karena setiap ketemu perempuan langsung di-share nomornya, dan sampai sekarang handphone suami, mantan suaminya itu nomornya nomor perempuan semua. Jadi siapa yang mengatakan menikahi perempuan yang cantik dan tampan itu membahagiakan? Berarti yang jelek saja Ustaz, apalagi yang jelek. Memandangnya saja butuh keikhlasan. Enggak, artinya
yang jelek dan bercerai lebih banyak gitu. Tapi yang tampan dan cantik pun ternyata juga tidak kurang yang bercerai karena sebenarnya intinya bukan di situ. Jadi nanti bapak-bapak jangan biarkan istri Anda menghabiskan berpuluh-puluh juta hanya untuk menjadi lebih cantik gitu. Karena intinya tidak di situ sebenarnya mau keluarga sakinah. Kemudian mungkin ada yang mengatakan bahwa pernikahan bahagia itu akan muncul kalau kita memiliki harta yang berlimpah gitu ya. Sehingga ada yang sampai rela berpisah dengan keluarganya sampai bertahun-tahun karena memutuskan untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri misalnya. Saya menemukan fakta-fakta yang juga sangat mengejutkan bahwa orang-orang kaya itu banyak yang tidak bahagia. Saya bertemu dengan seorang bapak usia masih 30-an, memiliki sertifikat tanah sebanyak 70 lembar hak milik, di mana salah satu sertifikatnya adalah tanah seluas 20 hektar. Itu artinya bercerai, akhirnya istrinya mengajukan gugatan cerai. Demikian juga saya bertemu dengan seorang bapak berpenghasilan 200 juta sebulan, luar biasa. Itu juga akhirnya bercerai dengan istrinya. Apalagi yang 200 ribu sebulan, lebih banyak yang seperti itu. Jadi sebenarnya ada di mana keluarga sakinah itu? Maka tema saya kali ini untuk 3 kunci sukses pernikahan bahagia itu mencoba untuk mencari substansinya, dan saya menemukan bahwa substansinya ada di 3 hal yang meliputi gabungan dari ilmu, seni, dan skill atau keterampilan. Kalau kita nanti merenungkan ini, maka dia menjadi milik siapapun yang memang serius dan berkomitmen untuk mewujudkan keluarga sakinah. Jadi tidak peduli tampan, tidak peduli jelek, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, tidak peduli dia menjadi orang yang terkenal atau tidak terkenal. Kalau dia jujur kemudian mau betul-betul mewujudkan 3 konsep ini, insya Allah dia berhak untuk mendapatkan potongan surga di dunia itu. Dan atuminan jannah. Jadi seandainya surga itu boleh dipotong bukan dihadirkan ke dunia, itu namanya keluarga yang bahagia. Tapi kalau sampai keluarga yang kita bentuk tidak bahagia, ya saya menemukan banyak orang-orang sampai stres, kemudian bahkan sampai bunuh diri itu karena hubungan dalam keluarganya tidak baik. Beberapa bulan yang lalu saya diminta mengisi seminar pernikahan di Batam. Di Batam itu ada pulau-pulau kecil di sekitarnya, ada sekitar 3.000-an pulau. Tapi ada sekitar 6 sampai berapa pulau itu yang dihubungkan dengan jembatan. Ya ada jembatan penghubung antara pulau-pulau itu yang kalau diukur jaraknya mencapai 80 km. Ya hampir mirip sini dengan Boyolali ya. Nah, kemarin setelah selesai mengisi seminar, saya diajak untuk keliling di pulau-pulau terpencil itu, juga mengunjungi beberapa jembatan, sampai 3 jembatan saja. Nah, salah satu yang menarik ada jembatan itu sekarang bagus, tempat favorit orang untuk foto-foto, kemudian lomba renang dan macam-macam, tapi juga menjadi salah satu tempat favorit untuk bunuh diri. 2 bulan sebelum kedatangan saya, ada seorang ibu yang bunuh diri dengan anaknya yang baru 2 tahun, dia ikat tali selendang untuk kemudian terjun ke laut dari jembatan itu karena hubungan dengan suaminya tidak baik. Jadi siapa bilang masalah rumah tangga itu sepele? Enggak. Banyak sekali orang-orang yang stres, bahkan mungkin memutuskan untuk bunuh diri hanya karena masalah rumah tangga tidak selesai-selesai. Oke, kita mulai. Jadi ini gabungan dari 3 hal. 1, ilmu untuk konsumsi akal kita, nanti seni untuk konsumsi hati kita, dan skill sebagai bentuk keterampilan dasar yang harus kita miliki. Kita masuk yang pertama. Yang pertama, kunci untuk membentuk keluarga yang sakinah adalah ilmu yang mumpuni atau ilmu yang memadai. Berdasarkan satu kaidah umum, berdasarkan satu kaidah umum, al-ilmu qabla al-qawli wal amali wal insanu aduwwu ma jahula. Jadi ilmu itu sebelum berucap dan bertindak. Al ilmu qabla al-qawli wal amali
Wal insanu adu majahula, dan manusia telah menjadi musuh dari kebodohannya. Jadi kalau selama ini kita mendengarkan istilah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Tapi niat itu tergantung ilmu, karena kita tidak akan meniatkan yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak akan meniatkan sesuatu yang tidak tahu. Jadi seorang laki-laki yang tampan dan kaya tidak otomatis menjadi suami yang baik. Demikian juga seorang perempuan yang cantik tidak langsung menjadi istri yang soleha kalau mereka tidak memiliki referensi tindakan. Dan referensi itu ada pada ilmu yang mereka miliki. Jadi yang pertama, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah masing-masing pihak harus komitmen untuk terus menambahi ilmu, terutama ilmu tentang bagaimana memerankan diri menjadi seorang suami dan bagaimana memerankan menjadi seorang istri, dan kemudian nanti menjadi ayah dan ibu. Ya, ini cerita favorit saya ketika bicara tentang ilmu menjadi landasan dari setiap tindakan adalah kisah tentang seorang bapak yang menunggu saya di studio radio dakwah syariah di Solo waktu itu beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang namanya menjadi His FM. Begitu saya akan masuk di studio, bapak itu sudah menunggu, kemudian bertanya kepada saya, maaf Ustaz, apakah panjenengan Satria Sinoro? Nggih. Saya yang kemarin menghubungi panjenengan selama 4 kali berturut-turut, ternyata tidak bisa terhubung Ustaz. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Saya mau minta tolong, boleh Ustaz? Oh iya silakan. Apa yang bisa saya tahu? Begini Ustaz, saya berselingkuh selama 11 tahun. Istiqomah di jalan yang salah. Perselingkuhan ini menghasilkan seorang anak perempuan kelas 1 SMP. Dan begitu anak ini mengetahui kalau bapak ibunya tidak menikah, dia marah dan memohon kepada saya untuk menikahi ibu. Saya sudah bertanya kepada beberapa orang dan disarankan untuk menemui panjenengan. Saya ingin panjenenganlah yang menikahkan kami. Nanti urusan dengan petugas Allah, urusan kami, tapi saya ingin panjenengan yang menikahkan kami. Oke, tidak apa-apa, insya Allah. Tapi jangan di studio radio dakwah saya, makanya tidak layak gitu. Di rumah saya saja. Akhirnya pada hari yang telah disepakati, bapak itu datang bersama teman selingkuhannya. Dan kalau kita melihat teman selingkuhannya, kita juga harus dodok mau-maunya masuk neraka untuk sebentuk daging yang sebenarnya tidak cukup untuk ditukarkan dengan neraka gitu ya. Tidak cukup layak. Tapi yang nggak apa-apa, itu pilihan dia. Kemudian saya bimbing dia untuk mengucapkan ijab kabul. Sebelumnya saya tanya, bapak maharnya apa? Uang 100.000 rupiah. Oke? Insya Allah nggak apa-apa lah. Daripada seperangkat alat sholat ternyata juga diskon 50% waktu beliau gitu. Oke, kemudian saya tuntut bapak itu untuk mengucapkan kalimat ijab kabul. Saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mas kawin 100.000 rupiah saya bayar dulu. Akhirnya saya bicara kepada bapak itu, maaf bapak, sekarang bapak sudah sah menjadi suami istri hanya dengan waktu 5 detik dan uang 100.000 rupiah. Seandainya bapak dan ibu sekarang tidur bersama, itu sudah mendapatkan nilai sedekahnya. Karena Rasulullah bersabda, inna bidahakum sedaqatun. Sesungguhnya dalam hidupnya suami istri itu ada nilai sedekahnya. Tapi apa yang bapak lakukan selama 11 tahun itu namanya berzina, berselingkuh. Dan itu kalau bapak tinggal di satu tempat yang mempraktekkan syariat Islam, bapak itu dipendam separuh tubuhnya kemudian dilemparin batu sampai mati. Namanya tidak. Cara mati paling dramatis dalam Islam, karena yang namanya dipancung dan digantung itu cuma beberapa detik. Itu kalau dilemparin batu nggak tega, itu malah semakin lama matinya. Dan perselingkuhan itu bahkan ditolak di dunia binatang. Karena ada satu kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Maimun Al-Awadi, Amr bin Maimun Al-Awadi, yang menceritakan bahwa dulu pada waktu zaman jahiliyah itu pernah melihat seekor kera jantan berselingkuh dengan seekor kera betina. Meskipun di dunia kera tidak ada petugas kawal dan pengadilan agama, tapi Allah menakdirkan kera ini termasuk binatang yang setia kepada pasangan. Kalau mereka sudah memiliki pasangan tidak ganti-ganti.
Kemudian kera-kera yang lain mengelilingi dua kera yang berselingkuh dan melempari batu sampai mati. Telah Amr bin Maimun masuk Islam dan dia bisa menerima konsep itu karena dia sudah melihat pada zaman jahiliyahnya bagaimana dua ekor kera dilempari batu sama teman-teman kera yang lain karena mereka bersama bukan pasangannya. Seperti itu. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi sebuah tindakan besar, dosa besar dalam Islam seperti perselingkuhan itu dengan sentuhan ilmu itu bisa menjadi halal hanya dalam waktu 5 detik dan 100 ribu rupiah. Kalau tahu ilmunya. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, mereka membiarkan diri tersuruh-suruh dalam masalah perselingkuhan itu. Ya, padahal namanya orang berselingkuh itu ujung-ujungnya kan cuma ngajak tidur. Mau belajar dulu, kuliner dulu, mau belajar baju dulu, itu kan hanya semacam appetizer-nya saja gitu. Main course-nya kan tetap itu. Dan itu bisa dirubah hanya dalam waktu 5 detik dan 100 ribu bagi yang tahu ilmunya. Jadi satu kecelakaan besar dalam satu keluarga yang menggambarkan keluarga sakinah kalau ternyata mereka tidak mempersiapkan diri dengan ilmu yang cukup. Kemarin saya ke Jogja diminta untuk mengisi materi kuliah pranikah. Ada sepasang suami istri yang dulu pernah berkonsultasi kepada saya masalah keluarga, belum selesai, ya, belum selesai. Kemudian mereka berdua mengikuti acara itu kuliah pranikah. Begitu sudah selesai, kemudian ikut pulang ke Solo, antar pulang ke Solo sepasang itu, dan suaminya mengatakan pada saya, Ustaz, alhamdulillah banyak persoalan rumah tangga kami yang sudah selesai dengan materi yang tadi diberikan. Jadi memang keluarga mereka itu berselisih, bertengkar itu karena ilmu yang menjadi pijakannya memang tidak ada. Begitu dikasih pembekalan kuliah pranikah, langsung suaminya mengatakan alhamdulillah banyak sekali masalah rumah tangga kami yang sudah selesai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Jadi jangan-jangan orang yang menikah yang bertengkar itu karena memang tidak punya bekal ilmunya. Kasus yang paling umum ya misalnya ketika seorang akhwat menikah dengan seorang ikhwan kemudian memilih untuk tetap tinggal bersama orang tua si akhwat ini dengan alasan ingin berbakti pada orang tua gitu. Padahal secara syariatnya yang namanya perempuan sudah menikah yaitu suami kemanapun pergi asal jangan ke neraka gitu. Kan banyak itu akhwat pakai jilbab pun nggak paham seperti itu. Apa yang berbakti sama orang tua jadi diminta ikut suaminya tuh nggak mau gitu. Ya udah nikah aja sama orang tuamu gitu. Kan bukan begitu caranya berkeluarga. Oke. Tetapi persoalan berkembang begini, saya menemukan pasangan-pasangan yang secara ilmu cukup, tetapi ternyata keluarganya juga nggak bahagia. Maka faktor yang pertamanya tidak cukup, faktor ilmu saja tidak cukup. Ini menjadi faktor wajib karena referensi dari tindakan-tindakan kita dari ilmu yang kita miliki. Tetapi ini saja menjadi tidak cukup karena saya menemukan ada keluarga-keluarga yang secara ilmiah itu sangat-sangat cukup tapi tidak bahagia. Dosen laki-laki menikah dengan dosen perempuan, bercerai. Guru menikah dengan guru, bercerai. Ustadz dengan ustadzah, bercerai. Kemarin ada SMS masuk, suaminya hafid Quran, tapi suami istrinya menderita sebanyak ayat yang dihafal suaminya. Suami saya itu hafid Quran, tapi saya nggak bahagia menikah dengan dia. Itu sampai juga SMS-nya kepada saya. Sehingga saya harus mencari rumusan baru. Apa yang menjadi persoalan dalam satu keluarga? Kenapa orang-orang yang tidak berilmu kita suruh berilmu, setelah berilmu ternyata keluarganya juga nggak bahagia juga? Maka saya masukkan yang kedua, seni. Seni apa? Seni untuk mengelola hati. Banyak orang-orang pintar tapi arogan, nggak pernah mau minta maaf meskipun dia salah kepada pasangannya. Ini membuat suasana rumah menjadi tidak bahagia. SMS masuk, Ustaz, saya menikah selama 15 tahun. Dalam pengajian saya diajari jangan sampai mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Tapi suami kalau marah sama saya, nanti bisa mendiamkan saya 3 hari, 3 minggu, bahkan 3 bulan. Saya tidak nyaman tinggal satu rumah dengan suami sendiri yang awal. Tetapi dia tidak bicara dengan saya karena kita sedang bertengkar. Nanti selesainya kalau saya minta maaf, Ustaz. Saya minta maaf kepada suami, kemudian suami nggak bisa ngomong dengan saya. Dan itu saya lakukan berpuluh-puluh kali. Tapi lama-lama saya bosan juga. Kenapa? Karena jelas-jelas suami yang salah.
Dan kenapa saya harus minta maaf? Gitu loh. Sebab kalau saya nggak minta maaf, suami tidak akan pernah mengajak bicara dan itu membuat sangat menderita. Maka banyak orang-orang pintar tapi jadinya arogan karena persoalan keluarga sakinah itu persoalan hati sebenarnya. Hati yang merasa nyaman untuk menjalani itu bersama dengan orang yang kita pilih atau yang dipilihkan Allah menjadi pasangan kita sebenarnya begitu. Dan ini soal seni. Ini soal seni. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola ya, keterampilan untuk mengelola perasaan pasangan ini, sama saja mau sekaya apapun, mau setampan apapun, mau sepintar apapun, itu tidak menyamankan. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari firman Allah surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, saya ingat bahwa kamu manusia dan kamu menikahi manusia. Sesama manusia dilarang saling menyakiti karena sama-sama punya hati, sama-sama punya perasaan. Azwaja sebagai pasangan-pasangan kalian litaskunu ilaiha agar kamu mendapatkan ketentraman kepadanya. Jelas ayat ini mengatakan kepada kita bahwa menikah itu untuk bahagia, untuk mendapatkan sakinah. Jelas ayat ini mengatakan kepada kita bahwa salah satu cara untuk mendapatkan ketentraman hidup adalah dengan pernikahan. Jadi kalau persoalan hidup kita tidak bahagia justru karena pernikahan yang tidak bahagia, berarti ada yang salah dalam pernikahan kita. Nah, sakinah itu derivatnya bermakna tenang, tentram, bahagia, sejahtera, damai, dan puas. Dan itu semuanya ada di dalam hati. Nah, soal menjaga agar pasangan kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai, itu seni. Ada teman kita yang cuma seorang tukang becak, tapi dia betul-betul bisa mengerti perasaan istrinya, mereka bahagia. Tapi ada teman-teman yang mungkin S1, S2, S3, ST13 gitu ya. Tapi kalau ternyata mereka tidak bisa ngerti perasaan pasangannya, juga nggak bisa bahagia. Yang namanya bahagia itu ada di dalam hati. Dan ini nggak ada urusan dengan taman atau kaya atau pintar, ini saya dengan ikhlas menjalani peran atau tidak. Nah, kalau ini sudah masalah seni, maka persoalannya adalah tentang satu diksi, pilihan kata. Ada kata-kata tertentu, meskipun maknanya sama, tapi kita harus memilih satu jenis tertentu untuk menguatkan hati atau untuk melembutkan hati atau untuk membuat orang merasa terhina. Itu namanya diksi. Kita milih kata yang mana? Kalau kata-katanya tepat, meskipun kita bermaksud menegur, tapi orang masih tetap jaga wibawanya. Tapi kalau kata-katanya salah, meskipun kita bermaksud menasihati, tapi orang yang terima kata-kata kita, enggak kita menghina dia, bisa saja. Itu soal diksi. Dalam pernikahan, diksi menjadi penting. Kapan harus ngomong A, kapan ngomong harus B. Ya, kalimat apa yang saya pilih? Apakah ketika seorang suami pulang setelah seharian kerja, jualan, nggak dapat hasil, diksi apa yang dilakukan oleh seorang istri? Dapat berapa, Mas? Alhamdulillah nggak dapat. Dapat pahala, punya nama baru dunia, datang keliling-keliling kerja nggak dapat. Nggak apa-apa. Lain kali Allah akan mengganti yang bertanya, sahabat ya, wahya, orang sukses semuanya berasal dari orang yang pernah menderita seperti kita. Saya sudah melihat wajah sukses itu di balik wajahmu yang marah ini hari ini. Atau pilihan kata yang kedua gitu loh. Apa berapa penjualan nggak dapat? Saya sudah duga paling kamu kerja jualan. Saya pikir semua perempuan akan menyesal menikah dengan kamu. Artinya diksi pilihan kata menjadi penting kalau kita memang fokus pada bagaimana mengelola perasaan pasangan. Yang kedua soal waktu, ya, memilih waktu yang tepat karena tidak semua waktu tepat untuk dipakai berbicara. Yang ketika memilih tempat, karena beberapa tempat tidak kondusif, misalnya ketika suami istri bertengkar di depan anak-anak, jelas itu tidak tempat yang kondusif. Dan memilih tindakan. Nanti di belakang akan saya ceritakan tentang hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana memilih diksi pilihan kata, waktu, tempat dan tindakan yang benar. Inilah yang dimaksud dengan seni mengelola perasaan. Oke. Bagaimana agar kita mendapatkan sakinah dalam keluarga kita? Ya. Yang pertama,
ada 3 hal yang saya sarankan untuk mendapatkan sakinah dalam keluarga kita. Yang pertama adalah bersifat qanaah. Qanaah itu menerima siapapun yang sekarang menjadi pasangan kita. Ya. Sebab masih banyak. Oke. Sekarang tidak tahu. Terus. Oke. Jadi persoalan penting dalam suatu keluarga itu adalah mereka belum bisa menerima gitu loh, bahwa inilah laki-laki yang sekarang menjadi suami saya, inilah perempuan yang sekarang menjadi istri saya. Itu masih banyak yang belum bisa menerima. Mereka masih berpikir bahwa ini adalah satu fase di mana ini bukan orang yang tepat untuk saya dan saya sedang menunggu ketemu dengan the right one itu. Entah kapan, nanti kalau udah ketemu sama itu ya tinggal tukar tambah gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang menikah belum merasa nyaman dengan siapa yang sekarang menjadi pasangannya. Bagaimana dia bisa qanaah kalau selalu dalam pikirannya muncul pikiran seperti itu, bahwa bukan dia yang harusnya menjadi istri saya, bukan dia yang harusnya menjadi suami saya. Nanti begitu ada masalah, kalimat-kalimat yang keluar sangat tidak menenteramkan. Aku kecewa loh menikah dengan kamu. Kalau ada yang ngomong seperti itu, saya sarankan pasangannya menjawab, apalagi aku lebih kecewa. Itu aja. Emang kamu udah kecewa? Muncul kalimat-kalimat, dulu sebelum nikah dengan kamu pacarku 3, aku 4. Kalau kau begini, aku dulu gak nikah dengan kamu loh, apalagi aku. Gitu. Karena kalimat-kalimat tidak penting tapi sangat melukai hati. Emang siapa kamu gitu? Seolah-olah semua perempuan kalau kamu lamar menerima, maaf dulu aja kalau saya nggak dipaksa, Ustaz nggak mau sama kamu. Nah itu untuk bisa, itu kalau sejak awal pernikahannya semudah seperti ini sulit untuk sakinah, maka saya sarankan yang pertama qanaah. Itu ada kisahnya, Allah Ta'ala ila badi anbiya'ihi, Allah memberikan wahyu kepada nabinya. Adrikli latifal fitnati wa khafiyal lutifa in uhibbu dzalik. Jadilah kamu orang yang memiliki kelembutan yang cerdas dan kesamaran yang lembut karena aku menyukainya. Jadilah manusia yang memiliki kelembutan yang cerdas dan kesamaran yang lembut karena aku menyukainya. Kemudian Nabi ini bertanya kepada Allah, apa ya Allah yang dimaksud dengan latiful fitnati wa khafiyal itu? Yang dimaksud dengan kelembutan yang cerdas itu apa? Yang dimaksud dengan kesamaran yang lembut itu apa? Kok aku diminta untuk menjadi manusia yang memiliki hal itu dan aku menyukainya? Kelembutan yang cerdas itu Allah menjawab dengan mengatakan, in waqa'at 'alaika dubabatun fa'lam ani ana aqtu fas'alni anfa'a. Jika ada seekor lalat yang terbang kemudian menghinggapi dirimu, maka ketahuilah aku yang menerbangkan lalat itu, aku yang menghinggapinya kepadamu, maka minta kepadaku untuk menerbangkan kembali. Mudah-mudahan tidak menimbulkan penyakit atau tidak menimbulkan madarat bagi kamu. Tapi kalau ada orang yang percaya seekor lalat Allah yang menerbangkan, Allah yang menghinggapikan kepadanya, dia memiliki kelembutan yang cerdas. Adapun kesamaran yang lembut itu Allah menjelaskan dengan mengatakan, idza ataka habatun fa'lam ani ana dzakartuka biha. Jika ada sebutir benih yang tumbuh jadi tanaman, maka aku mengingatkan kamu dengannya. Aku ingin agar kamu ingat bahwa sebutir benih itu tumbuh jadi tanaman karena aku, bukan karena pupuknya mengandung urea atau yang lain, tapi karena aku yang menerbangkan. Loh apa hubungannya Ustaz seekor lalat yang terbang Allah yang menerbangkan sebutir benih, Allah yang menumbuhkan dengan keluarga sakinah? Coba nanti pulang dari sini, kamu ambil raket untuk mencari lalat di musim hujan dan musim buah kayak gini, gampang mencari lalat. Ambil kira-kira segenggam lalat, sekitar 100 atau 200 ekor lalat, kemudian kamu timbang berapa kilo itu atau malah cuma beberapa gram. Kemudian bayangkan suamimu ternyata 55 kilo. Kemudian bayangkan istri ternyata 45 kilo. Dan kalau seekor lalat saja harus kita percaya Allah menerbangkan, berarti 45 kilo sekarang depan itu Allah pasti tahu kenapa menjadi istrimu.
55 kilo itu mesti Allah tahu kenapa dia menjadi suamimu. Karena ternyata itu kamu konversikan ratusan ribu ekor lalat. Artinya banyak orang yang menikah itu masih menganggap ini salah pilih gitu. Dalam ilmu ini, fitnah khofi lutfi walakin fitnah, itu kau percaya bahwa apapun yang menimpa kita itu atas keadilan Allah dan atas kesempurnaan ilmu Allah. Ya ibad ini haram tudul ma'ala nafsi wa ja'altu bainakum harman fala tadzalimu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman itu atas diri kalian, dan atas diriku. Jadi tidak mungkin Allah mendolimi kita. Ya Allah, kenapa kok suamiku kayak gitu? Ya karena kamu kayak gini gitu loh. Jadi ada seorang yang datang kepada saya, Ustaz, kenapa ya saya kok dapat suami seperti itu? Ibu maaf, karena suami seperti itulah maka ibu yang tepat mendampingi. Gak mungkin Allah mendolimi kita. Jadi nanti kalau pulang dari sini lihat wajah suaminya, lihat wajah istrinya, di antara sekian miliar manusia Allah yang dipilih Allah untuk mendampingi ibu kita. Kamu adalah ratusan ribu ekor lalat, percaya itu. Sementara Ustaz mengajari saya untuk percaya seekor lalat oleh menerbangkan. Berarti bukan kebetulan kalau sekarang kamu jadi suamiku, dan bukan kebetulan kalau sekarang kamu jadi istriku. Nah, karena Allah yang mempertemukan kita, maka toleransinya adalah kalau kamu melakukan pelanggaran kepada syariat Allah, saya tidak bisa menerima. Jadi kalau kamu kurang tinggi sedikit mas, aku terima. Kurang tampan sedikit, aku terima. Kurang uang banyak, apalagi aku terima. Tapi kalau kamu tidak sholat, kamu suka memukuli saya, kamu tidak ngasih nafkah saya, kamu berselingkuh, saya tidak bisa terima setampan apapun kamu. Karena aku percaya pertemuan kita karena Allah, maka yang membuat aku menolak kehadiran kamu sebagai pasangan dan ketika kamu melanggar syariat Allah. Harusnya begitu cara berpikir seorang perempuan muslimah. Bagaimana bisa seorang muslimah suaminya tiap malam selingkuh cuma berdoa dan nangis, ya Allah apa salahku dan apa dosaku, punya suami seperti itu. Salah semua, gak ada benernya kamu. Betul. Jadi sekarang ini terjadi pergeseran nilai di mana perempuan-perempuan muslimah justru mentolerir suaminya berlaku maksiat, tapi tidak mentolerir ketika suaminya tidak membawa uang yang banyak. Gitu. Jadi suami pulang ke rumah gak bawa uang banyak, dimarah-marahin. Tapi kalau suami habis selingkuh cuma nangis, mungkin ujian hidup saya, mungkin takdir saya. Loh, kamu minta cerai dan laki-laki juga takdir. Kenapa tidak memilih bercerai daripada memiliki suami yang tidak benar? Saya melihat, saya pusing kalau ketemu dengan ibu-ibu yang hanya bisa menangis ketika suaminya suka mukul, tidak ngasih nafkah, suka selingkuh. Dapat apa? Kamu kalau melihat satu kemungkaran suruh merubah kok. Sekarang kemungkaran itu berjumlah 75 kilo tiap malam bersandingan dengan kamu kamar tidur dan kamu cuma bisa menangis saja. Jangan menangis bu. Saya sudah sering melihat perempuan menangis. Yang cantik saja dijelek, apalagi yang jelek, menakutkan. Gak bisa masalah. Nah kalau kita sudah kona'ah dengan apa yang diberikan Allah, maka kita percaya bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Biasanya saya tuh ada pertanyaan, Ustaz, saya punya teman ngaji yang bagus, aktif, tapi kenapa ya suaminya jelek? Kalau kita logikakan dengan logika tawakal satu bagaimana? Saya jawab begini loh. Yang namanya manusia itu ada sisi lahir, ada sisi batin. Jadi kalau Anda melihat seorang perempuan cantik, perempuan baik kok menikah dengan laki-laki yang jelek, atau laki-laki yang baik kok dapat perempuan yang jelek, itu ada dua kemungkinan. Kemudian pertama adalah dia tidak sejelek yang kamu kira. Dia punya potensi kebaikan dan Allah mempertemukan dengan pasangannya untuk berubah menjadi baik. Saya bertemu dengan teman SMP saya yang ketika ketemu bahkan baca Quran saja tidak bisa, tapi dapat aktivis. Perempuan istrinya adalah aktivis. Saya ajak bergabung ke perusahaan saya, kemudian kita masukkan ke halakoh, kemudian kita jadikan karyawan, ada pengajian-pengajian. Gaji pertama dia adalah untuk membeli ikhraq. Sekarang dia sudah aktif di kajian-kajian, beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sudah dihafalkan. Hanya soal waktu. Tapi bisa jadi juga bahwa yang kamu anggap baik itu tidak sebaik yang kamu bayangkan, karena ada sisi batin yang kamu tidak tahu. Maka lihatlah setelah menikah, apakah pasangan yang jelek itu menjadi baik atau yang baik menjadi jelek. Disitulah kebenaran akan terungkap. Jadi jangan menghubungi Allah nggak adil. Teman saya perempuan baik-baik kok dapat laki-laki yang jelek. Bisa jadi laki-lakinya calon baik, bisa jadi temanmu yang perempuan itu yang sebenarnya jelek, cuma kamu ketipu karena umurnya besar. Gitu.
Tapi yang jelas Allah tidak mungkin mendolimi manusia. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu pilihannya terbaik, kita kemudian fokus pada Islam. Udah selesai fase untuk mencari suami atau selesai fase mencari istri. Selanjutnya apalagi fase yang saya lakukan? Membaikkan ekonomi kah? Berkonsentrasi pada pendidikan anak kah? Atau mempersiapkan amal banyak agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah kah? Karena banyak orang yang tidak bisa qanaah dengan pemberian Allah dalam masa jodoh. Itu fasenya cuma satu, fase mencari istri terus gitu loh. Jadi punya anak, punya istri pun tidak diurusin. Ada juga yang fasenya bermain terus. Jam 12 malam di pinggir jembatan masih mancing gitu loh. Masih tuh waktu SD tolong please deh gitu loh. Masa punya anak, punya istri jam 12 malam masih keluar mancing itu. Masa kecil tidak bahagia? Bukan, otaknya tidak berkembang. Daripada mancing kenapa di rumah bangun sholat malam berdua, pastikan anaknya sholat subuh tepat waktu, habis itu baca Quran. Jadi bukan masa kecil tidak bahagia, otaknya tidak berkembang gitu loh. Maka itu adalah otak anak-anak SD terjebak dalam tubuh 40 tahun gitu. Yang kedua, setelah kita qanaah, nanti kita lebih tenang, ya sudahlah. Suami itu cerminan saya, istri itu cerminan saya, pasangan itu cerminan pasangan yang lain. Begitu Ibnu Jauzi mengatakan dalam Zaidul Khabir. Yang kedua adalah kita fokus pada ketaatan. Ini pernyataan Imam Hasan Al-Basri, wallahi masyayakha bilal mar'il muslimin ayyara waladan aw walidan aw hamiman aw akhan muti'an lillahi azza wa jalla. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih menenteramkan hati seorang muslim melebihi saat dia melihat anaknya, orang tuanya, pasangannya atau saudaranya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jadi Imam Ghazali sampai bersumpah, demi Allah, yang bisa menenteramkan hatimu adalah ketika anggota keluargamu menjadi orang yang taat kepada Allah. Demi Allah, Imam Qurtubi mengatakan yang mirip dengan itu. Artinya bahwa kalau kita sekarang membina keluarga, fokus kita adalah bagaimana suami kita menjadi suami yang taat kepada Allah, istri kita menjadi istri yang taat sama Allah, anak-anak kita menjadi anak taat sama Allah. Itu intinya di situ. Itu yang demi Allah akan menjamin ketentraman hati. Lah kalau sudah begitu kok wajahnya ganteng, uangnya banyak, terkenal, itu bonus. Jadi jangan malah nyari cantik atau gantengnya dulu, setelah itu nggak taat sama Allah. Ya, jangan nyari terkenalnya dulu, setelah itu kemana-mana sama penyanyi dangdut nanti coba. Punya uang banyak seneng-seneng, punya uang bagus seneng-seneng kok. Tapi kalau istrinya di rumah nggak pernah dinaikkan ke mobil itu, malah penyanyi dangdut yang diantar ke sana kemarin siapa yang nggak seneng gitu. Punya anak yang dapat piala olimpiade matematika seneng-seneng. Sampai beberapa orang tua memasang lemari khusus untuk memasang piala-piala anaknya. Tapi kalau nanti jenengan sakit, anak tidak mau membantu, mengobati, carikan obat, menemani, malah lebih senang belajar untuk olimpiade berikutnya, Anda betul-betul merasakan. Bukan itu yang saya butuhkan dari seorang anak. Buang semua pialanya, nanti beli lagi di sana. Di Solo itu ada namanya daerah kaki larangan. Ternyata piala-piala itu cuma 150.000 dapat satu set, juara 1, juara 2, juara 3. Kalau hanya mengoleksi piala. Oke? Ini intinya adalah manusia itu kalau tak kepada Allah akan mendapatkan ketenangan-ketentraman. Adapun perbuatan maksiat itu akan menciptakan kegelisahan dan kerisauan. Atau bahasanya Mas Afrian tadi galau. Orang galau itu karena banyak berbuat maksiat. Kalau orang berbuat itu hatinya akan tenang. Jadi fokus ke situ. Apapun keadaan suami kita sekarang, apapun keadaan istri kita sekarang, ajak dia taat kepada Allah. Itu yang akan menjamin ketentraman hati. Kalau tidak, maka salah jurus. Oke. Yang ketiga, terus mengasah kepekaan. Jadi mengelola hati itu salah satunya perlu diasah terus agar lama-lama menjadi peka. Kisah pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah inilah alam idza kunti ani radhiya wa idza kunti alayya ghadab. Faqultu min aina ta'rifu dzalik? Faqala ama idza kunti ani radhiya fa inna kita qulil la wa rabbi Muhammad wa idza kunti alayya ghadabi fa qulti wa rabbi Ibrahim. Aisyah, aku tahu loh, kamu sudah marah kepadaku
Apa kamu sudah ridho kepadaku? Aisyah bertanya, min aina ta'rifu dzalika? Dari mana Anda tahu kalau saya sedang marah atau saya sedang ridho kepada Anda ya Rasulullah? Gini loh Aisyah. Nek kamu itu sedang ridho kepada aku, kamu akan bersumpah demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu tidak ridho kepada aku, kamu akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Benar apa benar? Ajal ya Rasulullah, wallahi ma'aju ila isma. Nggih ngoten niku pancen Nabi. Pancen menawi kula boten remen kali panjenengan menika. Kula namung boten nyebut asmane panjenengan. Demi Allah ya Rasul, benar seperti itu. Saya hanya tidak akan menyebut nama Anda kalau saya sedang marah kepada Anda. Wahai para laki-laki, yang saya ceritakan itu Muhammad nabimu, bukan Muhammad tetanggamu. Nabimu itu mengajari bagaimana bisa mengerti perasaan istri hanya dari bahasa yang dipakai setiap hari berbeda. Itu tahu. Biasanya kalau ngomong demi Tuhannya Muhammad, kok ini demi Tuhannya Ibrahim, berarti ada masalah nih. Nanti malam ngobrol lah, ada apa gitu. Sejak kapan Ibrahim lebih ganteng dari Muhammad? Kalau sebut nama-nama dia. Jadi kalau biasanya kita berangkat ke kantor, saya mau berangkat dulu Mi. Ya silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kemudian dia cium tangan kita, kemudian kita berangkat ke kantor. Itu adegan standarnya seperti itu, SOP-nya begitu. Lah bapak kita ini waktu kita berangkat ke kantor, saya tak berangkat dulu ke kantor ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya di belakang rumah. Nanti malam harus pas makan malam Anda tanya kenapa itu. Pekalah, karena kalau nggak peka jadi pekok. Bagaimana orang Rasul mengajarkan kepada kita bisa mengerti suasana hati pasangannya hanya dari bahasa yang tidak biasa dipakai gitu loh. Pulang dari kantor biasanya dikasih teh panas itu, monggo ditunjuk Mas atau Abi atau siapalah atau Hani, Sweetie, Baby, nggak apa-apa saya jangan bahagia gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma silakan minum, berarti ada masalah gitu loh. Sementara para perempuan bisa belajar dari Aisyah bagaimana beliau meskipun sedang mangkel-mangkelnya dengan suami tetap melakukan pekerjaan seperti biasa, hanya tidak mau menyebut nama Muhammad. Orang kalau sedang benci itu kan menyebut namanya saja telur lidahku kan gitu. Aku mending menyebut nama Ibrahim lah. Tidak lebih ganteng tapi lebih berpengalaman gitu loh. Jadi jangan sampai seorang istri kemudian sampai menunjukkan pada suaminya bahwa aku sedang marah loh gitu loh. Mukanya ditepuk-tepuk sampai cemberut banget. Ya Allah Dede, enggak cemberut aja enggak cantik gimana kalau cemberut. Sampai masuk pintu suara dibangun jeder. Habis itu menyesal karena terikat rambut semua. Nah ini ada pasangan suami istri orang pengajian tapi nggak hidup suasana hati di rumah itu nggak hidup. Suaminya sama sekali nggak paham tentang tanda-tanda terlalu banyak diberikan gitu loh. Udah keluar rumah nggak diantar, pulang sampai ke rumah nggak disambut, masuk kamar dia sudah tidur, menghadapnya sudah ke arah tembok, koyo di sana sini, baunya PPO gitu loh. Bau PPO itu kan menandakan pergi saja dari sini kan begitu. Tapi suaminya masih nggak paham juga gitu. Ada apa belum di mana sih? Sama istri-istri kita juga masih banyak yang perlu belajar lagi. Oke, kisah pertama. Kisah kedua. Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala hal indakum syai' faqultu la qala fa inni shaim. Aisyah mengatakan pada suatu hari Rasulullah memasuki rumah saya dan kemudian bertanya, apakah memiliki sesuatu untuk dimakan? Saya jawab tidak. Ya sudah, kalau begitu saya puasa, kata Rasul. Saya sederhana itu. Dan saya membaca riwayat bahwa yang melakukan itu bukan hanya Rasul, tapi juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi begitu dia masuk rumah, nah sama istrinya ada masakan untuk dimakan, tidak ada. Ya sudah, saya puasa. Suami yang cerdas, matematikanya bagus, akan tahu kalau sampai di rumah tidak masak, berarti uang belanjanya habis.
Jadi susah kalau nikah dengan perempuan laki-laki yang bodoh, apalagi matematikanya jelek. Masuk ke rumah nggak ada masakan, marah-marah. Bahkan saya pernah menemukan laki-laki marah-marah padahal sudah ada masakan sayur kangkung sama tempe, itu masih marah-marah. Kenapa cuma kangkung sama tempe? Istrinya bilang, kamu lupa ya uang berapa kamu berikan kepada saya? Kita 25, masih ada tempe sama kangkung, itu tadi utangan, tau nggak? Uangmu sudah habis kemarin-kemarin. Mau minta udang, mau minta kepiting, gampang, kasih saya 5 juta. Sama kopi-kopinya tak ada kan rumah. Tanggal 25 masih 500.000 minta kepiting. Kepiting saja, kamu tahu nggak hitam gitu loh. Terus oke, berarti kondisi keuangan sudah menipis, nggak ada masakan selesai. Kita begini soal kalau gitu saya puasa selesai. Sederhana itu. Maka saya sering bilang itu Muhammad Nabimu, bukan Muhammad tetanggamu. Agar kamu lupa, agar kamu tidak lupa bahwa kita dituntut untuk menuju keluarga sakinah seperti itu. Itu mama Robi Ba'dada dikaliau, setelah itu berlalu beberapa hari. Waktu dia ilah haisyun, fakobatulah minhu. Saya diberi hadiah haish, makanan dari kurma oleh seorang tetangga, dan saya simpan haish itu untuk Rasulullah. Bahkan ayat itu haish, karena Rasulullah menyukai makanan haish itu. Qala ya Rasulullah inna uhdiyalana haisyun fakobatulah minhu. Sehingga pada suatu hari ketika Rasul datang lagi dan kemudian bertanya, hal indakum syai', kamu punya sesuatu dimakan? Aisyah mengatakan, ya Rasul, kemarin kita mendapatkan hadiah dari tetangga, makanan namanya haish, itu makanan kesukaan panjenengan, dan saya sudah menyimpannya untuk panjenengan. Apa kata Rasulullah? Hadirkan dia, saya akan memakainya. Ama ini kan asbahtu wa ana sha'im fa'akilu minhu thumma qala inna mama talusu bil tatawi min rajuli yukhriju min mali as-sadaqah fa insya'a amdoha wa insya'a habasa. Nabi mengatakan keluarkan dia, aku makan. Aisyah, pagi ini aku puasa, tapi aku akan memakan makanan ini karena orang berpuasa sunat itu sudah bersedekah, diteruskan juga boleh, digajar juga boleh. Dan aku memutuskan menggajar puasa hari ini untuk makan makanan yang kamu simpan sejak kemarin. Ini sesuatu yang kontras. Kemarin datang ada makanan, nggak ada Nabi, saya puasa. Kalau begitu, sekarang Nabi puasa, begitu datang nanya ada makanan, ada, bahkan sudah saya simpan kemarin. Ya sudah, tak batalkan puasaku. Bukan mengatakan aku tetap puasa aja, ya aku udah niat puasa loh. Itu buat buka nanti, buka begitu. Apalagi ngomong salah sendiri, pakai nyimpan kurang kerjaan, makanya kamu terus kayak gini. Enggak. Oh udah disimpan. Kemudian oke, aku makan sekarang. Anda bisa lihat bagaimana Rasulullah mengorbankan puasanya untuk menjaga perasaan istri karena sudah menyimpan makanan sejak kemarin. Dan tadi yang pertama, Rasulullah memutuskan untuk berpuasa padahal tidak ada niat puasa karena tidak menemukan makanan di rumah. Itu Muhammad Nabimu, bukan tetanggamu. Secara tidak langsung riwayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Aisyah itu adalah tipologi perempuan pada umumnya. Ketika menemukan makanan yang dia bawa, yang dia temukan, yang dia punya itu disenangi oleh anak dan suaminya, dia rela menyimpan. Nah, jadi perempuan seperti itu. Kalau punya masakan, kok suaminya senang, kok anaknya senang, itu rela menyimpan. Makanya kalau pas pengajian ada snack seperti ini, nanti kalau laki-laki dia nggak senang, dibiarkan. Makanya nanti kalau ada petugas kebersihan yang pertama kali dituju adalah bagian laki-laki, jadi pasti banyak sisa snack. Tapi kalau perempuan nggak begitu, dia lihat itu, oh ini senang anak saya, dia rela nggak makan, nanti dibawa pulang ke rumah sambil berdoa mudah-mudahan sama apa yang ditambah, karena hanya 3 itu cuma 1 gitu. Sehingga ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apa kewajiban seorang suami atas istri, beliau mengatakan, antut imaidah to'inta, kamu kasih makan dia kalau kamu makan. Berarti laki-laki secara umum kalau tidak diperintah Rasulullah untuk memberi makan istrinya itu lupa. Ya, jadi laki-laki kalau pas makan-makan bareng itu jarang sekali yang mengatakan bungkus buat di rumah dong, jarang sekali. Kalau yang begitu ya karena habis ikuti seminar pernikahan seperti ini itu. Secara umum laki-laki kalau makan tidak ingat anak, tidak ingat istri. Tapi perempuan secara umum kalau sudah punya makanan, dia tahu itu kesukaan suaminya, dia rela menyimpan.
Subhanallah, riwayat-riwayat seperti ini ada, cuma kita kadang-kadang tidak teliti untuk mengambil ibrahnya. Yang menarik adalah bagaimana Rasulullah kemudian mengorbankan perasaan, mengorbankan kuasa beliau hanya untuk bisa menjaga perasaan istrinya karena sudah terlanjur bekerja keras menyimpankan makanan sejak kemarin. Oke, yang ketiga tidak ada di sini, tapi akan saya ceritakan. Kalau tadi saya cerita tentang laki-laki yang bisa memilih perkataan, laki-laki yang bisa memilih tindakan, Rasulullah namanya. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah seorang sahabiah yang sangat terkenal, namanya Ummu Sulaim. Hari ini Ummu Sulaim mendengar kabar bahwa suaminya Abu Talha yang sudah keluar rumah berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk berdagang sampai ke kota Madinah. Dan sebagai istri beliau harus menyambut dengan baik, karena suami yang bepergian berminggu berbulan-bulan jelas banyak hal yang menggelayuti pikiran. Tetapi fakta yang lain berbicara bahwa putra yang kemarin ditinggal oleh Abu Talha dalam keadaan sakit, hari ini juga meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim dilema antara bagaimana mengabarkan tentang kematian anaknya dan bagaimana membuat suami yang baru pulang dari bepergian itu merasa nyaman. Begitu Abu Talha datang, sambut dengan baik. Kemudian ketika bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Dia sudah lebih baik. Diksinya begitu. Dia sudah lebih baik. Kemudian malam itu Ummu Sulaim melayani suaminya di atas tempat tidur dan harus menunjukkan gairah itu. Sementara dia sadar di sebelah kamar itu anaknya sedang terkubur sekian kapan. Anda bisa bayangkan bagaimana dia bekerja untuk menahan perasaan. Ketika batin itu sudah selesai, baru memilih suasana dan tempat yang tepat, memulailah pembicaraan itu. Mas, nah jenengan kagungan barang titipan disuruh gawe sing TP pripun to Mas? Ora apa-apa jenenge barang titipan jare sing TP wis bener to ya. Lah putra iki titipan Gusti Allah niku Mas di pada Gusti Allah sing TP niku kan gitu. Mau marah jawabannya bisa copy paste dari jawabannya tadi. Mau enggak marah, ini masalah anak bagaimanapun. Hanya Abu Talha datang baru untuk menceritakan kisah itu. Dan Rasulullah memuji tindakan Ummu Sulaim dan mendoakan agar kebersamaan mereka tadi malam memberikan ganti anak yang lebih baik. Dan terjadilah apa yang didoakan Rasulullah. Jadi bagaimana seorang Ummu Sulaim juga bisa mengatur pilihan kata, suasana, tempat, dan jenis tindakan agar betul-betul menghidupkan suasana rumah itu sakinah mawaddah warahmah. Karena Ummu Sulaim yang tetangga Anda tidak seperti itu gitu loh. Begitu dibuka, belum bisa langsung blosok, mau anak istri mati Mas kayak juta, kan macam dokter kayak 20 juta disalur. Atau Ummu Sulaim yang satunya malah lari ke jualan langsung belum mau sopo sampai begitu gitu loh. Maka nikahlah Ummu Sulaim yang nomor 1, yang kami 1 kami 2 tadi ternyata nggak baik. Ummu Sulaim kami 1 dan Ummu Sulaim kami 2 ini. Karena saya tulis di hari saya itu judulnya Muhammad kami 2. Tertuan sama redaksinya nggak diloloskan. Ya mengkritik sih teman-teman yang kalau nikah pengennya dapat istri yang sudah bekerja biar nanti bisa menurut matang gitu loh. Karena merasa dia Muhammad maka layaknya mendapat Khadijah gitu loh. Terus saya tulis di hari saya itu judulnya Muhammad kami 2. Tapi kemarin pas terbit loh nggak ada, kita diganti saatnya bercermin atau apa gitu loh. Pada judul asli dari saya itu Muhammad kami 2. Karena Muhammad itu ditemukan, bukan mengiklankan diri gitu loh. Seperti itu. Jadi kisah-kisah seperti ini ada dalam sejarah-sejarah kita dan menunjukkan bagaimana mereka peduli tentang perasaan pasangan itu. Dan kepedulian akan perasaan pasangan itu tidak dimiliki orang kaya atau orang cantik atau orang pintar saja, tapi siapa yang memang mau berkorban untuk keluarga rumah tangganya. Maka tampan untuk tapi arogan buat apa? Cantik saja tapi nggak pernah minta maaf buat apa? Karena dalam rumah tangga mesti nanti ada yang salah. Harus lapang dada bisa memaafkan, harus bisa menemani dalam proses perbaikan, dan itu semuanya butuh kesadaran. Semakin lama diasahkan semakin terampil. Oke, yang ketiga. Oke. Yang ketiga adalah skill, keterampilan itu bermakna leadership, kepemimpinan. Al-haqqu bila nidhamin saya tulibu al-batilu bi nidhamin, kata Ali bin Abi Thalib.
kebenaran yang tidak tertandim, tidak teratur akan dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Yang sering kita lupa adalah yang namanya rumah tangga itu meskipun hanya berisi satu laki-laki dan satu perempuan, hakikatnya adalah satu organisasi. Dan yang namanya satu organisasi, dia tetap harus ada proses kepemimpinan di situ. Siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang menjadi makmum, dan siapa yang nanti mengambil keputusan dan siapa yang mentaati harus jelas. Karena saya menemukan masalah-masalah rumah tangga yang sekarang saya temukan dalam proses menjadi konsultan keluarga itu, yang pertama tadi kebanyakan karena tidak punya ilmu, atau yang kedua kebanyakan karena tidak bisa menjaga perasaan pasangan, atau yang ketiga karena laki-lakinya tidak pawang, tidak bisa memimpin dengan baik, dan perempuannya juga memang tidak mau taat sama suaminya, tidak mau menjadi makmum yang baik. Kasus yang banyak terjadi adalah ketika setelah menikah pasangannya kemudian memutuskan untuk tinggal di perumahan mertua indah. Ketika nanti mulai ada kasus ketika ibu mertua ini mulai bercampur-campur urusan rumah tangga, si istri mengatakan nggak apa-apa mas, kita kontrak saja, nggak perlu bangun rumah dulu, saya tahu kamu belum punya uang kok, tapi kontrak saja lah. Yang sempit nggak apa-apa, yang kecil nggak apa-apa, yang penting dalam pendidikan, dalam praktekkan syariat Islam kita tidak ada penghalangnya. Nanti suaminya mengatakan, ya jangan deh, sabar dulu ya, mas belum mau. 1 tahun, 2 tahun itu masih kalimat sakti untuk membuat istri, ya sudahlah. Tapi kalau 15 tahun masih seperti itu, mulai kelihatan bahwa laki-laki yang taman ini memang tidak pawang akhirnya. Karena mengatakan sabarlah itu tidak cukup, dan dalam 15 tahun kalimat sabarlah. Jadi persoalan yang saya temukan tadi, selain masalah kebodohan, kemudian masalah tidak peka dalam perasaan pasangan, adalah masalah tidak pawangnya laki-laki dalam berumah tangga atau tidak taatnya istri kepada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Allah yang menetapkan seperti dalam Al-Quran, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi pemimpin itu bukan hanya merintah-merintah ditaati, tapi juga memberikan fasilitas kepada anggotanya agar merasa nyaman dalam mentaati, kan begitu. Maka di sini laki-laki jadi pemimpin karena memberikan nafkah. Karena banyak laki-laki tidak memberi nafkah tapi memaksa istrinya untuk mentaati terus gitu loh. Itu tak jaga dunia ke-8. Masalah seperti itu. Nah, salah satu arti daripada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki dan perempuan, adalah al-hakimu 'alaihi wa mu'adibu idza wajad. Laki-laki adalah pengambil keputusan dan laki-laki adalah meluruskan ketika istrinya bengkok atau menyeleweng. Ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi tugasnya laki-laki adalah al-hakim, pengambil keputusan. Kalau laki-laki sampai tidak berani mengambil keputusan dalam rumah tangga, itu akan membuat akhirnya rumah tangga itu jadi goyah. Mas, karena kita itu punya kerja loh mas, saya nggak punya uang tabungan. Kita menyumbang uang berapa? Rata-rata di kampung kita sekitar 40 sampai 50 ribu. Kalau menyumbang tetangga yang punya kerja. Aduh, aku mesti nggak punya uang. Oke, kalau ini ya, kita kan ini sudah ujian akhir di kelas 3. Sudah kelas 3 SMP itu mas, mau sekolah kan kemana? Saya juga nggak punya tabungan loh. Pemberian setiap bulan hanya cukup untuk biaya nafkah bulanan. Aduh, apalagi kalau itu muslimah nggak punya uang. Setampan apapun dia, kalau setiap kali pertanyaan dia juga jawabannya pusing, tetap tidak akan menyenangkan hati. Ketampanan hanya dipakai di malam pertama. Malam ke-21.000 yang dibutuhkan adalah tanggung jawab. Bandingkan dengan laki-laki yang lain, gimana mas? Kita ada tetangga punya kerja tapi saya nggak punya uang buat nyumbang. Aku juga nggak punya duit, tapi tenang saja, nanti aku akan rewang. Solo itu bahasa rewang, artinya kita datang itu nggak bawa uang tapi bawa tenaga. Kita bantu di situ pakai tenaga kita. Nanti saya 3 hari di situ. Nanti pada hari harinya kamu datang ke sana, kamu rewang juga. Nanti kalau yang punya rumah hanya gara-gara sudah nyumbang uang masih membenci kita, berarti dia bukan tetangga yang baik. Kita mungkin bisa berencana pindah tahun depan, atau kita pindahkan dia ke tabung rumahnya. Oke mas, nah kalau yang itu yang masalah anak kita yang kelas 3 SMP modusnya nggak punya uang, sekolah gimana? Tenang saja, saya punya kok kenalan teman-teman yang di pondok, pimpinan pondok.
Saya sudah melobi kalau anak kita masuk ke sana nanti dapat diskon 50%. Banyak di pondok itu banyak yang dapat diskon. Nanti kalau anak kita itu pintar malah dapat beasiswa di Ishkarima, lereng Gunung Lawu yang bagus itu, mahal itu. Katanya saya kompetisi ke sana tiap bulan. Kalau sampai anak itu dapat ranking 1 sampai 10, sekolah sampai luar negeri digratiskan oleh pihak pondok. Kamu nggak usah pusing. Pintarkan anak kita, karena itu yang membuat aku belum nikahi kamu. Usaha-usaha sekolah, beasiswa, omongan nanti saya yang cari. Itu meskipun suaminya nggak ganteng, nggak tinggi, agak hitam sedikit gitu ya, istrinya mantap tuh jadi suami itu. Tapi gantengnya kayak apa kalau jawabannya bingung gitu. Buang aja ke laut sana, taruh sana. Jadi siapa teman-teman yang merasa dia ganteng, maka semua Ahmad menerima dia, bohong. Nanti kalau Ahmad yang bilang, saya akan bilang sama dia, kamu senang sama dia karena gantengnya, kamu tahu nggak dia ternyata punya gen bingung. Kalau nanti dia ada masalah dia jawabnya bingung, nggak ngerti pusing. Bukan itu dalam mata. Oke, terakhir, sudah selesai terakhir. Ta'atul mar'ati lizawjiha sababun nibaqil mawaddah. Karena itulah maka ketaatan seorang istri menjadi sebab langgengnya kasih sayang di antara mereka. Bagi yang sudah menikah kan bisa merasakan bahwa seorang istri yang cantik, pintar, seringkali juga tidak memberikan kenyamanan karena susah taat sama suami. Suami capek kerja, pengennya di rumah itu cuma dilayani, dikasih teh istirahat. Punya istri pintar, begitu datang ke rumah jujak diskusi lagi, aduh itu seminar saja nanti. Saya menikah bukan untuk seminar tiap hari gitu. Saya minta mencatat, saya punya saudara jauh gitu, punya istri cantik, putih, langsing, pintar, tapi selingkuh dengan pembantunya yang bodoh, ya, badannya nggak berbentuk. Tapi kalau gambar pembantunya gampang dikarang gitu, contoh saya itu ya. Ketika kita tanya kenapa kok sampai selingkuh dengan perempuan seperti pembantunya sendiri, bodoh, nggak ada cantik-cantiknya, gitu, nggak ada langsing-langsingnya. Ya karena capek setiap kali pulang dia TNI gitu ya, setiap kali pulang ke rumah untuk istirahat, yang lain pembantunya istrinya pergi arisan atau pergi main teman-temannya gitu. Seperti itu. Walikai tadumul mawaddah bainal zawjaini wa tastamilul 'ishra, dan agar mawaddah atau kasih sayang di antara suami istri itu langgeng dan kehidupan isyrah, kehidupan rumah tangganya itu bisa berlangsung dengan baik, faqad khudidala wahidan, maka telah diputuskan dalam rumah tangga pada satu pemimpin bernama laki-laki. Jadi untuk yang ada di sini yang belum menikah, kamulah pemimpin itu. Pilihlah perempuan bukan karena cantiknya, bukan karena putihnya, bukan karena langsingnya, tapi karena kemampuan dia untuk mentaati suaminya nanti. Dan itu hanya dimiliki oleh perempuan yang agamanya baik. Maka Rasul mengatakan, fatwa kita dicintai batiada, pilihlah perempuan yang cantik, perempuan yang agamanya baik, maka kamu akan beruntung. Seperti itu. Jadi 3 itu yang akhirnya membuat satu keluarga insya Allah sakinah mawaddah dan ini menjadi milik siapapun. Cantik bisa, jelek juga bisa, kaya bisa, miskin juga bisa, terkenal bisa, tidak juga terkenal, tidak terkenal juga bisa. Satu keluarga yang terus punya tradisi mencari ilmu karena tindakan-tindakan yang dilakukan tepat berdasarkan ilmu yang benar, bukan ngawur. Yang kedua, pasangan yang menikah sadar bahwa pasangannya adalah manusia yang punya perasaan, dan inti dari pernikahan tadi adalah sakinah, dan itu adalah hati. Maka itu adalah satu seni untuk bisa memainkan pilihan kata, memainkan jenis tindakan yang dipilih, waktu dan tempat yang cocok untuk melakukan. Dan itu adalah keterampilan yang harusnya dipelajari sebagai satu seni. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam pernikahan itu ada satu proses kepemimpinan. Maka laki-laki harus layak untuk menjadi pemimpin dan perempuan harus taat kepada pemimpinnya. Masalah rumah tangga yang banyak ini rata-rata berasal dari perempuan yang tidak mau dipimpin karena suaminya tidak pantas untuk memimpin. Karena itu makanya terjadi banyak guncangan-guncangan yang ada dalam rumah tangga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka wawasan kita, karena saya katakan tadi kalau kita bahas masalah keluarga sampai subuh juga nggak selesai-selesai, semua bisa dikaitkan dengan keluarga. Tapi kalau saya diminta untuk menyampaikan dalam 45 menit ya
Jadi yang saya kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.